Bismillahirrahmanirrahim. Tentang pentingnya sholat. Dari Sayyidina Ibnu Mas'ud anhu, sesungguhnya baginda Rasulullah SAW bersabda, setiap tiba waktu sholat, diutuslah seorang malaikat yang menyeru, wahai anak Adam, berilah dan padamkanlah api jahanam yang telah engkau nyalakan untuk membakar dirimu karena dosa-dosa. Orang-orang soleh berdiri dan berwuduk, kemudian mengerjakan sholat zuhur, maka Allah SWT mengampuni dosa-dosa yang terjadi di antara dua sholat, dari subuh sampai zuhur. Begitu pula jika tiba waktu asar, maghrib, dan isya. Ringkasnya, setiap waktu sholat terjadi seperti ini. Sudah isya, orang-orang pun tidur, dan sebagian orang yang menghabiskan malamnya dengan berbuat kebajikan, sholat, zikir, dan lain-lain. Dan ada yang menghabiskan malamnya dengan berbuat keburukan, seperti zina, mencuri, dan lain-lain. Hadis Tabrani. Dari Sayyidina Ibnu Mas'ud anhu, sesungguhnya baginda Rasulullah SAW bersabda, setiap tiba waktu sholat, diutuslah seorang malaikat yang menyeru, wahai anak Adam, berilah dan padamkanlah api jahanam yang telah engkau nyalakan untuk membakar dirimu karena dosa-dosamu. Orang-orang soleh berdiri dan berwuduk, kemudian mengerjakan sholat zuhur, maka Allah SWT mengampuni dosa-dosa yang terjadi di antara dua sholat, dari subuh sampai zuhur. Begitu pula jika tiba waktu asar, maghrib, dan isya. Ringkasnya, setiap waktu sholat terjadi seperti ini. Sesudah isya, orang-orang pun tidur. Ada sebagian orang yang menghabiskan malamnya dengan berbuat kebajikan, sholat, zikir, dan lain-lain. Dan ada yang menghabiskan malamnya dengan berbuat keburukan, seperti zina, mencuri, dan lain-lain. Hadis Tabrani. Banyak kitab hadis yang meriwayatkan hadis yang semakna dengan hadis di atas. Sebagaimana penjelasan yang lalu, berkat kasih sayang Allah SWT, dosa-dosa diampuni dengan sholat, karena di dalamnya terdapat istighfar. Oleh sebab itu, ampunan ini mencakup dosa kecil ataupun dosa besar dengan syarat benar-benar ada penyesalan dalam hati atas dosa tersebut. Sebagaimana penjelasan dalam hadis ketiga yang telah lalu, Allah SWT berfirman, dan dirikanlah sholat pada kedua tepi siang, pagi, dan petang, dan pada bagian permalam-malam. Sesungguhnya kebaikan itu menghapus keburukan. Quran Surat Hud ayat 114. Sayyidina Salman anhu, seorang sahabat yang masyhur, berkata, setelah sholat isya, manusia terbagi menjadi tiga kelompok. Kelompok pertama, orang-orang yang merasa bahwa waktu malam adalah kesempatan untuk mendapatkan nikmat, keberhasilan, dan kebaikan. Maka ketika orang-orang sedang nyenyak beristirahat, malam itu mereka sibuk sholat. Malam itu akan menjadi malam yang penuh pahala baginya. Kelompok kedua, malam itu menjadi azab dan bencana bagi mereka. Mereka merasa bahwa waktu malam merupakan kesempatan baik untuk berbuat dosa. Malam itu akan menjadi malam bencana bagi mereka. Kelompok ketiga, mereka yang setelah sholat isya langsung tidur. Malam itu tidak menjadi keberuntungan ataupun bencana bagi mereka. Mereka tidak memperoleh apa-apa. Dari Sayyidina Abu Qatadah bin Rabi'i anhu, baginda Rasulullah SAW bersabda, Allah SWT berfirman, sesungguhnya aku telah mewajibkan kepada umatmu sholat 5 waktu, dan aku memberi jaminan bahwa barang siapa menjaga sholat 5 waktu pada waktunya, pasti aku akan memasukkannya ke dalam surga dengan jaminanku. Barang siapa tidak menjaga sholatnya, maka tidak ada jaminan baginya. Hadis Abu Daud, Ibnu Majah.
Dari Sayyidina Abu Qatadah bin Rabi'i ranhu, baginda Rasulullah SAW bersabda, Allah SWT berfirman, sesungguhnya aku telah mewajibkan pada umatmu sholat 5 waktu, dan aku memberi jaminan bahwa barang siapa menjaga sholat 5 waktu pada waktunya, pasti aku akan memasukkannya ke dalam surga. Dengan jaminanku, barang siapa tidak menjaga sholatnya, maka tidak ada jaminan baginya. Arsyad Abu Daud. Dalam hadis lain dengan jelas diterangkan bahwa Allah SWT telah mewajibkan kepada kita sholat 5 waktu. Barang siapa menjaga sholatnya, berwudu dengan sempurna, sholat pada waktunya, dan mendirikan dengan khusyuk dan kuduk, maka Allah SWT menjamin untuk memasukkannya ke dalam surga. Barang siapa yang tidak melaksanakan hal ini, maka Allah SWT tidak memberikan jaminan untuknya. Mungkin Allah SWT akan mengampuni atau mengazabkannya. Begitu besar keutamaan sholat, sehingga dengan memperhatikan seseorang termasuk ke dalam janji dan jaminan Allah SWT. Kita perhatikan, jika seorang hakim atau orang kaya memberikan jaminan kepada seseorang dalam suatu tuntutan di mahkamah atau jaminan-jaminan yang lain, maka betapa orang itu akan merasa senang dan tenang, dan perbuatan hakim atau orang kaya itu akan dianggap sebagai jasa besar. Begitu pula halnya dengan sholat. Sholat adalah ibadah yang sangat mudah, tidak susah payah dalam mengerjakannya, dan mendatangkan jaminan. Sedangkan yang memberikan jaminan adalah Raja para raja, penguasa dunia akhirat. Bila kita lalai dan tidak memperlukannya, siapakah yang akan rugi? Tentu kita sendirilah yang akan menanggung kerugian dan akan menyebabkan kebinasaan kita. Alhamdulillah. Apa membaca dan kita akan mudah-mudahan diridhoi oleh Allah Taala dan berkata untuk menyampaikan pada ini. Amin.